Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi, yang menghadirkan ekspor di bidang ekspor tentunya, yang tayang secara live di TV Desa dan akan diriran di channel kami Export Expert Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai produk yang seharusnya Indonesia menjadi juaranya di dunia. Kita akan membahas produk halal dari Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran Pak Rahmat Marpaung. Beliau adalah Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Nah, Pak Rahmat, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haris, selamat pagi teman-teman semua yang hadir dalam acara podcast hari ini. Senang sekali bisa bertemu di forum ini Pak Haris. Terima kasih undangannya. Siap Pak Rahmat. Ini podcast mengenai ekspor Pak Rahmat. Bincang santai saja. Tadi seperti kami sampaikan ke Pak Rahmat sebelum acara dimulai. Sebetulnya saya nih yang ingin belajar lebih lanjut, lebih dalam mengenai ekspor dan khususnya mengenai produk halal. Dan kita tayangkan ini supaya masyarakat luas lebih mengetahui, lebih paham mengenai ekspor dan tentunya memberikan semangat kepada kita semua, Pak Rahmat. Jadi acara ini hadir tiap hari Sabtu dan ini sudah yang ke-36 Pak Rahmat, alhamdulillah. Dan kali ini kita ingin mendengar dari Pak Rahmat mengenai potensi produk ekspor khususnya halal dari Indonesia. Pak Rahmat selaku Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia yang anggotanya ada berapa ribu ya Pak Rahmat ya? Ya, kalau saat ini anggota kami dari Sabang sampai Merauke itu ada kurang lebih sekitar 48 ribuan ya Pak. Ribuan seluruh Indonesia. Kami juga ada chapter di Qatar, di Saudi, dan di Mesir. Nah, ini alhamdulillah. Jadi kami harapkan yang sekitar hampir 50 ribu ini anggota KPMI seluruh dunia ya, Pak Rahmat ya, tidak hanya di Indonesia ini bisa membawa produk halal Indonesia menjadi juara di dunia. Karena menurut data nih Pak Rahmat nih, ternyata yang menjadi juara itu malah negara-negara dari mayoritas malah non-muslim nih. Saya nggak tahu nih betul atau salah. Mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan ke kami, saya khususnya mengenai hal ini. Monggo Pak Rahmat, silahkan bisa kita mulai bincang santai kita pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Aris. Sekali lagi terima kasih juga untuk undangannya. Saya mohon izin share screen ya. Jadi saya mau menunjukkan beberapa data yang mungkin bisa menjadi pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Siap, silakan Pak Rahmat. Baik, saya diminta untuk sharing tentang potensi ekspor produk halal Indonesia di pasar global ya Pak. Ya. Nah, kebetulan di komunitas kami, komunitas pengusaha Muslim Indonesia, sejak tahun 2013 itu kami memang banyak melakukan aktivitas, melakukan kegiatan dan menyusun program yang berkaitan dengan bagaimana produk teman-teman pengusaha Muslim di Indonesia ini bisa masuk ke pasar global. Jadi di KPMI kami punya komunitas KPMI Export Learning Club, sebuah klub yang mempersatukan semua teman-teman yang punya minat mengembangkan produk dan jasanya untuk dipasarkan ke mancanegara. Kalau untuk KPMI Export Learning Club sendiri sekarang anggotanya sekitar 5 ribuan ya. Nah, jadi kita punya Facebook group. Kita di situ melakukan lifetime coaching program lah. Ada pelatihan, kemudian ada pendampingan, ikut pameran bareng dan melakukan aktivitas business matching bareng-bareng, business meeting bareng-bareng ya, dalam rangka untuk mengembangkan pasar ke luar negeri. Nah, berkaitan dengan ekspor, apalagi kita bicara tentang halal dan produk halal, ya ini mungkin
kita samakan definisi dulu ya, bahwa halal adalah segala sesuatu yang secara syariat atau hukum Islam itu diperbolehkan, baik untuk dikonsumsi, dipakai, atau dikerjakan atau diamalkan ya. Dan tentunya kalau lawan dari halal itu adalah haram ya, atau dilarang. Nah, secara umum nih di masyarakat kita sekarang dan juga di masyarakat dunia, ketika kita bicara tentang produk halal, maka kita akan merujuk kepada paling tidak 6 sektor. 6 sektor: makanan dan minuman, kemudian kosmetik dan obat-obatan, termasuk personal care di situ, kemudian pakaian atau modest fashion untuk muslim, kemudian produk dan jasa keuangan, yang kalau di sini di Indonesia disebutnya dengan keuangan syariah, kalau di dunia lebih umum dikenal sebagai Islamic finance. Kemudian ada juga pariwisata yang ramah untuk umat Islam. Sekarang banyak juga tuh ya sebelum pandemi banyak travel agent yang menawarkan produk-produk wisata halal ya. Nah itu memang terus berkembang gitu, dan kelihatannya sekarang juga sudah mulai ya pasca pandemi ini mudah-mudahan mulai bangkit. Dan kemudian yang terakhir adalah media dan hiburan rekreasi yang tidak melanggar syariat, kurang lebih seperti itu. Dari sisi jadi tidak hanya makanan dan minuman ya, Pak. Ya, betul Pak. Termasuk juga kalau di Indonesia itu ada juga pendidikan ya, education, Muslim education ya, berkembang sekolah-sekolah Islam terpadu ya, dari mulai TK sampai university. Nah ini saya ambil data dari ini ya, State of the Global Islamic Economy Report. Ini sebuah sebuah lembaga yang memang melakukan banyak program dan juga banyak research tentang industri halal di dunia. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 kemarin, 2021 kebetulan memang reportnya belum terbit. Kita melihat, kita boleh bersenang diri juga ya, bahwa posisi Indonesia itu mengalami kenaikan yang cukup baik gitu ya. Indonesia sekarang itu berada di posisi keempat untuk yang punya skor tinggi. Beberapa indikatornya adalah halal food, Islamic finance, Muslim friendly travel, modest fashion, pharma and cosmetic, juga media dan recreation. Indonesia sekarang menempati posisi keempat. Memang masih di bawah Malaysia, Saudi, dan United Arab Emirates. Tapi ini sudah lebih baik dibandingkan dengan posisi kita di tahun 2019 yang lalu. Ini kalau kita lihat dari sektor-sektor industrinya, di halal food kita menempati posisi keempat, di Islamic finance kita menempati posisi ke-6, di Muslim friendly travel kita juga menempati posisi ke-6, tapi untuk modest fashion kita ya posisi kita lebih baik lah dibanding sektor-sektor yang lain, di posisi ketiga ya. Kemudian di pharma dan kosmetik kita masih di posisi ke-6, dan di media recreation kita di posisi ke-5. Ini ada skor-skornya. Ya. Kemudian kalau kita bandingkan 2019 dan 2020, ini kita bisa lihat tahun 2019 posisi kita tuh di posisi ke-5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di 2020 kita di posisi ke-4 secara overall. Kemudian di halal food ya kita tahun 2019 itu ada di bahkan kita nggak masuk ya, nggak masuk di 10 besar. Tapi di tahun 2020 kita bisa muncul di posisi ke-4. Ini suatu berita yang menggembirakan. Kemudian di untuk yang Islamic finance
posisi kita turun dari sebelumnya posisi ke-5, sekarang di posisi ke-6. Kemudian untuk Muslim friendly travel kita turun juga dari posisi ke-4 di posisi ke-6, ya mungkin karena pandemi juga ya. Kemudian untuk yang top participation, ya ini pencapaian kita ya paling keren lah di sini. Kita tetap di posisi ke-3 sih sebetulnya dibandingkan 2019, tapi konsisten bahwa walaupun pandemi kita bisa mempertahankan. Kemudian di pharma dan cosmetics sekarang kita di posisi ke-6. Sebelumnya juga kita nggak ada. Kemudian media recreation kita di posisi ke-5. Nah, ini tentunya kita berharap di tahun 2021 kita bisa bisa lebih baik lagi. Karena kalau kita lihat juga laporan dari Biro Pusat Statistik, kinerja ekspor kita kan meningkat ya di tahun. Ya walaupun memang kita mungkin harus juga mewaspadai mungkin meningkatnya karena juga ada kenaikan harga komoditi seperti kelapa sawit, dan batu bara gitu ya. Dari sisi ini nih, ini yang cukup ini Pak mengkhawatirkan nih. Jadi data sebelumnya itu data kita selaku pasar atau apa Pak? Tadi kan kita ada 10 besar lah. Ya, itu selaku dua-duanya Pak. Pengguna ya. Pengguna. Oke, pengguna produk halal ya. Nah ini yang kita perlu mendapat penjelasan dari Bapak nih mengenai impor dan eksporter sini Pak. Ya betul. Ya memang kalau kita lihat data di sini memang kelihatannya memang terutama di halal food and beverage gitu ya. Kita masih menjadi importir terbesar gitu ya. Utamanya sih di ini ya Pak di kebutuhan bahan pokok makanan ya Pak, pangan. Kita masih banyak impor seperti daging, kemudian kita masih banyak juga impor yang berkaitan dengan dengan makanan-makanan olahan. Ini kinerja kita memang mungkin ya karena memang kita penduduknya juga banyak ya Pak. Ya, kemudian penduduknya banyak dan kalau untuk eksportirnya memang bahkan kita kalah dengan Sudan itu. Iya. Dengan Sudan karena Sudan juga banyak walaupun jadi negara yang sekarang sedang konflik, tapi dari sisi industri pertaniannya, industri penghasil pangannya lumayan bagus ya. Dan kita juga ada banyak impor produk-produk pertanian dari Sudan seperti kacang, kemudian sesame seeds dan juga daging. Ya, ini PR Pak, PR dan ya berita baiknya bahwa kelihatannya bahwa kita pemerintah terutama sangat sadar, aware ini dan kemudian berusaha untuk mensinergikan semua stakeholder di industri halal ini untuk bisa sama-sama ya dibangun ekosistem untuk meningkatkan kinerja ekspor kita dalam sektor industri halal. Ini data impor negara-negara OKI berdasarkan HS code-nya. Kalau ada waktu nanti kita bisa lihat di trade map-nya. Ya kelihatan di sini bahwa importir terbesar buat produk-produk makanan olahan itu sebenarnya ada Saudi, kemudian United Arab Emirates, Iran, Kuwait dan Nigeria ya. Nah ini ya ini bisa menjadi pasar yang bagus gitu buat produk-produk Indonesia, produk-produk makanan olahan kita yang di tarif code 1904. Nah, ini 1904 sebetulnya kan sangat luas ini ya variasi produknya. Nah
ada kesempatan untuk masuk, tapi banyak juga tantangan dan hambatan yang nanti mesti kita kita atasi bersama itu. Nah, lalu kemudian untuk HS code 621050, ini yang berkaitan dengan mode occupation, tetap bahwa Saudi dan United Arab Emirates itu di posisi 2 besar, tapi kemudian ada di situ ada Turki, kemudian juga ada Algeria dan Kuwait ya. Nah, itu juga negara-negara potensi untuk pakaian-pakaian Muslim untuk kita pasarkan. Nanti tantangannya adalah produk adaptasi. Produk adaptasi yang harus dipahami juga oleh pelaku usaha industri halal ini, masuk di semua produk itu kita lemah di ininya juga di produk adaptasinya. Ya, karena yang laku di Indonesia belum tentu laku di luar kan ya Pak ya. Betul. Sehingga kita memang harus melakukan riset pasar, kemudian melakukan studi yang komprehensif, lalu kemudian kita berusaha untuk mengadaptasi produk-produk sesuai dengan kebutuhan pasar negara tujuan ekspor tertentu. Ini saya ambil data data ekspor produk Indonesia. Nah, ini juga satu kelemahan kita, Pak Aris. Jadi mungkin tapi sekarang nampaknya sedang dikerjakan oleh Bea Cukai dan juga oleh oleh Kementerian Perdagangan. Supaya kita bisa mengetahui secara lebih pasti produk-produk halal Indonesia apa saja sih yang kita ekspor itu. Memang mungkin harus ada HS code yang tersendiri ya Pak ya. Tersendiri yang spesifik gitu. Nah, ini saya coba lihat dengan menggunakan kata kunci halal dan Muslim. Halal dan Muslim. Ini pos tarif yang digunakan itu ya ini 0305, 0406, 0710, 0713, 0905. Kalau kita lihat deskripsi HS-nya, ini kan sangat umum ya. Betul. Sangat umum sekali gitu. Padahal kalau kita lihat data ekspornya, ini semuanya menggunakan kata Muslim dan kata halal. Produk-produk ini gitu. Nah, ini juga yang 2101. Ini kan ekstrak essence itu kan bisa macam-macam. Saus dan olahannya juga bisa macam-macam. Jadi bisa masuk yang halal dan non halal, bisa masuk di sini juga sebetulnya ya Pak ya. Bisa masuk, betul bisa masuk. Cuman ini saya ambil kata kunci Muslim dan halal. Ternyata yang dipakai itu ini gitu. Betul. Nah, ini mungkin PR juga kalau kita mau meningkatkan kinerja kita di sini. Ini salah satu infrastruktur yang perlu kita improve gitu. Ya, mungkin sedikit tambahan Pak Rahmat, karena kan viewers kita ini mungkin awam dengan apa yang namanya HS code ya Pak Rahmat ya. Jadi HS code ini kan seluruh produk di dunia ini pasti ada definisinya, ada kodenya. Dan itu berlaku secara umum, secara internasional. Nah, ini yang dinamakan dengan HS code. Jadi tadi kalau umpamanya sayangnya produk halal itu belum spesifik ada produk kode tersendiri. Jadi HS code itu sepengetahuan saya yang secara internasional itu sampai 6 digit ya Pak Rahmat ya. Tapi kita bisa menambahkan, tadi menurut saya menarik yang disampaikan Pak Rahmat, kalau kita mau menonjolkan produk Indonesia, produk halal Indonesia, kita bisa usulkan di HS code ke-10 ya, sampai ke-10 ya Pak Rahmat ya, kalau nggak salah ya. Iya, HS code bisa sampai 10 digit. Betul. Jadi nanti kita bisa sampaikan yang Indonesia ini, produk halal Indonesia masuk ke HS code sekian. Jadi tentunya dari luar dan secara statistik pun bisa diperhitungkan juga nantinya, begitu ya Pak Rahmat ya. Betul Pak, betul. Ini gampang juga kita untuk trackingnya nanti. Iya. Oke, ini masih kayak inilah yang berkaitan dengan mode fashion ya. Ini yang dipakai oleh teman-teman itu ya HS code umum nih. Sangat umum, t-shirt, singlet, kaos kutang dan lainnya kan ya Muslim Muslim non Muslim, halal non halal kan juga pakai HS code ini. Iya, betul.
Baik, ini saya coba untuk petakan lah berdasarkan perspektif produk, market, financial dan SDM ya. Kalau kita sedikit bikin SWOT gitu. Ini ya kita punya strength tuh di jumlah produk yang bervariasi. Kita negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kemudian kita juga punya SDM yang besar dan punya bonus demografi. Kemudian juga ada dukungan pemerintah untuk go ekspor itu untuk produk halal sangat kuat ya. Tapi dari sisi kelemahan ya kita masih punya persoalan di standarisasi dan kualitas produk, termasuk di adaptasi produk. Ini kita masih perlu adaptasi produk ini. Ya, standarisasi itu ya kayak di semua negara kalau kita ekspor produk makanan lah terutama, mereka kan pasti mensyaratkan kita punya punya standarisasi yang memang bisa diterima. Paling tidak gitu, selain sertifikasi halal, mereka juga mensyaratkan adanya standarisasi dan sertifikasi mengenai hygiene, kemudian mengenai ketelusuran, traceability, sustainability. Nah, itu kan yang paling mudah kan pakai HACCP dan ISO 22000 ya, Pak. Ya, nah, ini UKM kita masih perlu banyak diedukasi untuk bisa mendapatkan kemampuan untuk comply dengan standar tersebut. Kemudian kelemahan kita yang lain adalah biaya logistik dan distribusi kita masih mahal gitu ya. Apalagi kalau ngomongin tentang produk UKM, dia nggak bisa mass product. Banyak juga produk UKM itu yang di handmade, kemudian di custom sehingga memang jumlahnya sedikit. Nah kalau jumlahnya sedikit, dikirimnya juga sedikit, ya otomatis juga biayanya jadi mahal. Sehingga harus ada upaya-upaya mensiasati ini supaya bisa lebih efisien dan punya daya saing produk kita. Kemudian akses pasar, penguasaan teknologi, kita tadi sudah singgung juga kemampuan adaptasi produk yang masih rendah, juga ya berkaitan dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan syariah terutama, bagaimana kita bisa memberikan literasi dan edukasi kepada teman-teman pelaku usaha, terutama usaha UKM berorientasi ekspor, agar mereka melek tentang keuangan, sehingga usahanya itu nanti setelah visible bisa investable, ya. Bisa investable. Nah, ya ya pemerintah sih sekarang sudah banyak memberikan penugasan khusus ya kepada lembaga-lembaga keuangan untuk mendorong ekspor ini. KUR lebih mudah sekarang sampai 100 juta, kemudian juga ada juga KUR yang ekspor bisa sampai 500 juta. Yang pernah saya dengar dari beberapa lembaga keuangan tentang penugasan khusus mereka. Tapi ya tetap kan bahwa itu kan pasti ada syarat dan kondisi ya yang harus dipenuhi oleh oleh pelaku usaha. Nah, pelaku usahanya sendiri ya memang harus bisa memenuhi standar-standar itu, sehingga inkubasi, pendampingan menjadi satu hal yang penting. Kemudian kita punya opportunities, pasar produk halal terus meningkat. Indonesia ini sekarang sebagai pemimpin negara-negara G20 ya. Betul. Dan juga dipandang sebagai Muslim countries leader, sehingga itu bisa menjadi opportunity buat kita kalau misalnya kita mau mendorong pengembangan industri halal. Juga pemerintah sudah mencanangkan di blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan serta industri syariah itu kita kepingin menjadi tuan rumah di tahun 2024 ya. Kemudian ada opportunity juga peluang retail ekspor produk halal nih di marketplace. Kita sadari bahwa juga terjadi perubahan perilaku konsumen, di mana sekarang dengan adanya marketplace ada kemudahan-kemudahan untuk melakukan ekspor itu secara retail dalam jumlah sedikit ya, dengan menggunakan platform-platform digital. Indonesia juga sekarang punya opportunity besar karena kita punya baru diluncurkan beberapa bulan yang lalu asosiasi platform digital ekspor. Itu anggotanya itu ternyata pegiat digital ekspor itu terus bertambah. Catatan saya tuh sekarang aja sudah ada 21 tuh anggota
PD ekspor itu. PD ekspor, betul. PD ekspor 21 perusahaan. Nah, ini kan bisa menjadi opportunity buat teman-teman pelaku usaha di industri halal memanfaatkan marketplace ini. Tapi tentu kita punya tantangan ya. Tantangan yang harus kita jawab. Pertama adalah persyaratan sustainability, traceability, bahan baku dan produksi itu semakin ketat. Termasuk di negara-negara Muslim yang masuk dalam kategori negara yang sudah tinggi income per kapitanya ya, kesadaran sehat itu sudah semakin tinggi, kesadaran akan proteksi lingkungan hidup juga sudah semakin tinggi. Di Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab dan Qatar juga mereka sudah mulai memberlakukan ini yang ketat ya. Persyaratan sustainability dan traceability. Kemudian kita juga punya ancaman bahwa ya semua orang juga pengen jualan di Indonesia. Jualan di Indonesia, betul. Ya, baik yang negara-negara Muslim, anggota maupun yang non-Muslim, karena Indonesia dianggap sebagai pasar yang menjanjikan untuk produk-produk halal. Standarisasi juga semakin ketat, kompetitor semakin banyak. Ini tantangan kita nih, sehingga kita nggak bisa terlena dengan strength kita tadi ya, bonus demografi, dukungan pemerintah dan lain sebagainya. Karena negara lain juga pasti nggak diem. Oke, ini berita gembiranya. Saya ingin perlihatkan bahwa pemerintah itu melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNKS ini ketuanya itu Pak Presiden sendiri. Pak Presiden. Pak Presiden, kemudian ketua hariannya itu Pak Wapres ya, Pak Wapres. Nah, mereka juga punya board of director lah ya, direktur eksekutif untuk mereka sudah membangun pilot project mensinergikan UKM pemangku kepentingan di industri halal itu untuk menjadi satu ekosistem. Ini ekosistemnya itu menyangkut capacity building dan inkubasi, kemudian juga ada yang berkaitan dengan partnership, financing, funding, halal assurance, logistik, kemudian marketing, dan bagaimana supaya bisa sampai ke buyer. Nah, kemarin itu tanggal 25 Agustus itu sudah ada kick off dihadiri oleh Pak Wapres dan beberapa menteri selaku anggota KNKS itu sudah 13 pemangku kepentingan yang masuk di dalam ekosistem ini. Ini bisa dilihat yang di gambar sebelah kanan. Ya. Ini waktu kick off-nya Pak Wapres meresmikan sinergi akselerasi pengembangan UMKM industri halal. Dan ini diharapkan tahun 2022 dan seterusnya yang terlibat dalam ekosistem ini akan terus bertambah dan meningkat. Bertambah. Jadi ini awalan 13, berharap nanti terus bertambah. Ya kebetulan saya waktu itu hadir sebagai CEO Aspenku, marketplace untuk ekspor. Nah, ini tujuannya mendorong penguatan UMKM, percepat proses agar naik kelas, menghasilkan data UMKM industri halal yang dapat dimanfaatkan bersama, membentuk lingkungan bisnis yang kondusif, sinergikan berbagai inisiatif penguatan UMKM industri halal, dan mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM industri halal. Nah, kemudian ada juga di platform digital ekspor bekerja sama. Pak Rahmat, ini sebelum Pak Rahmat menjelaskan berita baik lebih lanjut, kita mendengarkan dulu, melihat dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini, Pak Rahmat. Monggo, Pak, silakan.
Salam ekspor. Salam Kembali ekspor. lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, podcast ini bisa disaksikan di TV Desa dan tentunya di channel kami Export Expert Indonesia di YouTube, dan juga kami saat ini sudah ada aplikasi Export Expert Indonesia yang juga bisa di-download melalui Google Play, di mana rekan-rekan sekalian bisa belajar mengenai ekspor di aplikasi tersebut dan tentunya bisa menyaksikan podcast ini juga di aplikasi tersebut. Nah, kita pada sesi pagi hari ini, hari Sabtu ini, kita berbicara mengenai potensi produk halal Indonesia di pasar global. Nah, tadi Pak Rahmat, yang beliau ini merupakan Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, sudah sampai ke membicarakan mengenai salah satu solusi yang diselenggarakan beliau, salah satunya inisiasinya beliau melalui Global Halal Hub ya, Pak Rahmat ya. Ini Global Halal Hub itu salah satunya juga mengedepankan platform digital. Jadi Pak Rahmat pas sekali, beliau selain Ketua Umum Pengusaha Muslim Indonesia, beliau ini juga CEO aspenku.com, dan terima kasih Pak Rahmat. Waktu itu beberapa waktu yang lalu aspenku.com juga sudah kami undang menjadi salah satu ekspor di podcast kita, Export Expert Talk. Nah, khusus hari ini kita bicara mengenai produk halal, dan tentunya Pak Rahmat tadi sudah mau masuk nih mengenai Global Halal Hub. Bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak Rahmat nih mengenai Global Halal Hub ini. Baik. Ya, tadi kita kan berbicara tentang bagaimana kita bisa mendorong tercapainya visi Indonesia untuk menjadi tuan rumah industri halal ya, ekonomi keuangan dan industri halal di dunia. Nah, salah satu yang digagas oleh teman-teman di platform digital ekspor yang juga didukung oleh beberapa elemen di pemerintahan, khususnya di kantor Pak Wapres, kita menggagas sebuah program atau sebuah gerakan mungkin ya. Ini juga menjadi ekosistem juga, Global Halal Hub. Jadi Global Halal Hub sendiri adalah upaya end-to-end terintegrasi untuk membantu produsen-produsen produk halal agar bisa go global sesuai dengan namanya ya, Global Halal Hub. Kita mulai dengan pengembangan produk, gimana kita memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman produsen itu berkualitas dan bersaing di pasaran. Kemudian kita juga punya upaya untuk meningkatkan kualitas dari produk pelatihan dan pendampingan buat UKM dengan menggunakan standar-standar kompetensi kerja nasional yang sudah tersedia, dan kemudian bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan value dari nilai produk melalui berbagai macam sertifikasi dan standarisasi yang seperti kita bicarakan tadi. Ya. Kemudian kita menggunakan e-commerce ataupun social commerce sebagai media transaksi, karena mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang UKM juga harus melek teknologi, termasuk teknologi digital gitu ya. Karena apalagi sebelum pandemi saja sudah mulai terjadi peningkatan luar biasa di dalam perilaku konsumen menggunakan platform digital sebagai media untuk berbelanja, apalagi setelah pandemi. Sekarang ya Pak ya. Apalagi sekarang gitu. Ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, UKM harus melek tentang ini gitu ya. Sehingga kita harus bisa menggunakan e-commerce, marketplace maupun social commerce, ya FB, kemudian IG dan lain-lain sebagai media untuk jualan. Kemudian sekarang juga dengan adanya e-commerce dimungkinkan paket kiriman ukuran kecil untuk ke konsumen langsung. Jadi buat baik untuk perdagangan domestik maupun perdagangan internasional itu sekarang sangat dimungkinkan. Misalnya cuma beli per pieces gitu ya, atau nggak sampai 1 kilo, cuma 250 gram, 500 gram itu bisa gitu. Dulu kalau kita ngomongin ekspor, ngomonginnya tentang paling tidak itu less container load ya Pak. Ya, less container load, betul. Less container load paling nggak itu 1 ton 2 ton gitu. Tapi sekarang dimungkinkan gitu.
Kemudian sudah banyak jasa kurir, jasa titipan, jasa parcel internasional yang tersedia sekarang ini. Indonesia juga pemain-pemain Indonesia juga sekarang sudah mulai banyak yang menjadi pasar internasional. Dulu kita hanya kenal DHL, mungkin FedEx atau UPS gitu ya. Sekarang PT Pos juga udah ada pos digital yang juga melayani pengiriman internasional melalui EMS. Dan juga ada juga pelaku-pelaku swasta yang lain, perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian ya kita nanti juga akan mencoba untuk bekerja sama dengan volumenya kecil sekali, Pak. Oh ya? Jelas, Pak. Ya. Ya, karena bisnisnya kecil, kita juga harus mencari cara. Tadi salah satu persoalan kita kan adalah logistik dan distribusi ya, Pak. Ya. Kemudian kita harus memikirkan bagaimana adanya agregator dan juga upaya-upaya untuk bisa mengirim paket-paket dalam ukuran sedang juga berat. Nah, kemudian yang perdagangan besar itu tentunya seperti yang sekarang kita bisa menggunakan kerjasama dengan importir, distributor, trading house, menggunakan kontainer secara utuh, full container load. Ini semua kita coba untuk jahit, kita sinergikan di dalam satu ekosistem global halal hub tadi, Pak. Ya. Nah, ininya ekosistemnya. Mulai dari inkubasi di Global Halal Hub ini jadi sebagai pintu utama kita mengkurasi. Setelah dikurasi tentunya harus ada inkubasi bisnis dan tentang halal melalui pelatihan dan pendampingan, peningkatan kapasitas SDM dan juga kompetensi dalam bidang e-commerce, gitu ya. Ini persoalan besar gitu Pak. Setiap minggu juga menjadi fasilitator untuk UKM pelaku ekspor yang diselenggarakan oleh PPI. Ya. Salah satu unit kerjanya Kementerian Perdagangan ya. Ya. Persoalan kita itu sama kalau dari 30 peserta setiap pekan saya bertemu itu. Ya. Ternyata UKM kita yang sudah punya toko di marketplace lokal saja itu paling banyak 10% dari peserta. Okay. Jadi memang itu jadi PR tuh. Apalagi yang global ya Pak ya. Yang global. Kendalanya memang SDM-nya karena ini kan membutuhkan skill set baru ya Pak. UKM kita rata-rata kan berangkat dari produksi gitu. Dia memproduksi barang, kemudian bahkan turun-temurun mungkin usaha keluarga. Nah, kemudian sekarang terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, ada gagap teknologi di sana sehingga ini menjadi tantangan buat PD ekspor itu. Ya. Tuh, kemudian kita nanti dengan menggunakan sertifikasi SKKNI dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya, kita akan melakukan pendampingan kepada UKM ini sehingga nanti mereka akhirnya bisa memenuhi standar Pak, standar industri yang dibutuhkan sehingga nanti kita juga bantu sertifikasi halal produk-produknya dan kita melakukan local onboarding di marketplace lokal. Itu awalannya seperti itulah. Tadi kalau cuman 10%, kalau bisa lebih naik lagi gitu. Peserta pelatihan itu. Jadi memang bertahap ya Pak ya. Jadi dari lokal dulu, kemudian kita sesuaikan produknya. Tadi kan seperti disampaikan Bapak, belum tentu yang lokal pun tadi bisa laku di lokal, bisa juara di global kan. Kita harus sesuaikan juga dengan permintaan di luar. Tetapi tentunya dengan tadi skemanya kita yang sudah tahu lokalnya itu seperti apa, apalagi dengan platform digital, tentu dengan lebih mudah kita bisa masuk ke pasar global ya Pak ya. Betul Pak, betul. Ya, nggak ada jalan yang instan kayaknya, memang harus dilalui satu jalan. Mas, punya sertifikasi halal dulu, mungkin punya izin edar dari BPOM dulu, kemudian jualan di marketplace lokal, sambil kemudian kita benahi adaptasi
produk masuk ke platform digital untuk ekspor, Pak. Nah, ini nih, platform digital ekspor, nanti ada ini juga ada kurasinya lagi, kemudian nanti dibantu oleh platform-platform yang ada Amazon, ada Alibaba, dan juga ada asosiasi platform digital ekspor yang anggotanya sekarang itu 21. Nah, tentunya nanti kalau sudah mau masuk global, tentunya mungkin akan ada kebutuhan untuk dukungan finansial kan, makanya di situ ada financial institution juga, kemudian ada perusahaan logistik untuk mengatasi persoalan-persoalan mengenai distribusi dan logistik tadi sehingga bisa ekspor. Nah, ini yang juga sedang dikerjakan oleh teman-teman di Global Halal Hub ini. Mudah-mudahan saja ini bisa berjalan, dan rencananya kita akan kick off juga di bulan Desember ini, Pak. Mudah-mudahan ini ekosistemnya ini orkestrasi istilahnya, orkestrasi dari seluruh pemangku kepentingan. Memang harus ada dirijennya ya, Pak, ya, kalau orkestra itu ya, karena seperti yang kita ketahui sekarang kelihatannya semua punya program ekspor, program halal, tetapi jalan sendiri-sendiri, begitu. Betul, Pak. Ya, ini harus diorkestrasi dan butuh kesediaan juga dari semua pemangku kepentingan untuk untuk bekerja sama, bersinergi. Karena kalau nggak dilakukan secara bersama-sama susah ya, Pak. Ya berjamaah kita akan. Ya, betul. Dan pahalanya pasti lebih banyak, Pak, kalau berjamaah. Pasti. Dan juga kalau dari kultur Indonesia kan kita punya pepatah tuh kan ya, seperti ibaratnya sapu lidi itu, Pak ya, kalau dia cuma satu batang dia nggak kokoh, tapi begitu dia bersatu, diikat, dia bisa kuat dan bisa membersihkan banyak hal gitu ya. Kemudian kita punya kultur semangat gotong royong gitu. Jadi memang harus dikerjakan secara bersama-sama. Ininya bagian dari Global Halal Hub. Dari kita mulai akan menggagas kegiatan halal house di desa, kabupaten, kota, melibatkan pesantren, bumdes, masjid dan rumah BUMN. Lalu kemudian di tingkat provinsi, kabupaten, kota dan provinsi itu ada halal center. Kemudian nanti ada Global Halal Hub yang membantu untuk ekspor. Ya, kita jahit, kita rangkai, kita susun puzzle-nya dari mulai unit terkecil di Halal House sampai ke Global Halal. Oke, ya ini yang menjadi faktor pendorong kita harus maju ke depan. Ya. UKM Indonesia berjumlah 67 juta lebih, termasuk yang mikro. UKM itu menyerap lebih dari 120 juta tenaga kerja. UKM menopang ekonomi, terutama terbukti di masa krisis. Di masa pandemi ini juga UKM ternyata ininya juga walaupun kemarin terdampak besar, Pak, tapi rebound-nya juga cepat. Ya. Ya, walaupun selama krisis-krisis yang lalu kan UKM hampir nggak terdampak ya, kecil sekali dampaknya. Tapi pandemi ini dampaknya besar buat UKM. Tapi ya karena dia kecil, dia bisa lincah sehingga rebound-nya cepat. Kemudian UKM juga sangat agile, cepat, kreatif, adaptif terhadap perubahan. Kemudian driving faktor yang lain adalah kita ingin menjadi tuan rumah ekonomi, industri dan keuangan syariah. Dan UKM bisa menjadi kontributor dalam pengembangan industri halal dan juga ekonomi keuangan dan industri syariah. Tapi kita punya problem ini. Ini problem kita nih, standarisasi, kemudian akses kepada teknologi, efisiensi bahan baku, supply chain, ekonomi scale, ini semua problem-problemnya UKM, kemudian akses pasar, SDM, ketersediaan maupun keterjangkauan finansial, ini problem-problem. Nah, mudah-mudahan tadi dengan ada sinergi akselerasi yang digagas oleh kantornya KNKS dan juga ada sinergi yang dilakukan juga oleh swasta,
melalui platform digital ekspor dan apa namanya Global Halal Hub. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa solusi, Pak. Jadi udah tersedia solusi-solusinya, tinggal eksekusinya nih, eksekusinya secara disiplin. Nah, itu juga apa namanya menjadi tugas kita semua. Mungkin itu Pak dari saya sebagai pemantik diskusi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi memang kalau kita bicara ekspor itu butuh proses ya Pak Rahmat ya. Jadi tidak, kalau bahasa Jawanya tuh ujuk-ujuk, orang biasa nanya ke saya tuh pertama yang saya bayarnya mana. Nah kalau sudah nanya bayarnya mana itu agak susah gitu saya menjawabnya, karena bayar pun sebenarnya kita cari gampang sekali Pak Rahmat, dengan tadi trade map itu bayar ada di situ, tetapi sekarang bagaimana kita untuk meyakinkan buyer, meyakinkan dengan produk kita itu bagaimana. Tadi tahapannya sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Belum tentu apa yang laku di Indonesia. Jadi kalau orang bicara, wah produk saya ini sudah laku banget nih di Indonesia, langsung mau ekspor itu belum bisa seperti itu, belum tentu seperti itu ya Pak Rahmat ya. Betul, nah, Pak. itu yang menjadi kendalanya. Di Pak Rahmat mungkin bisa sedikit cerita, karena Bapak di sini kan tadi kami sampaikan advenku.com itu platform digital sudah masuk di dalam ekosistem Global Halal Hub. Tapi kalau bicara mengenai KPMI-nya sendiri, Pak Rahmat nih, apa yang dilakukan oleh hampir 50.000 anggota KPMI itu untuk mendorong produk ekspor go global ini, Pak Rahmat? Oke, baik. Ya Pak, seperti saya sampaikan tadi di depan bahwa KPMI punya KPMI Export Learning Club. Ini memang menjadi klub bisnis untuk mempersatukan teman-teman yang punya passion dan punya visi untuk menjadi pelaku usaha di bidang ekspor. Nah, itu anggotanya sekarang 5.000 lebih, ada grup Facebooknya. Kami sudah menyelenggarakan pelatihan 64 angkatan sejak tahun 2013. Peserta latihnya sudah lebih dari 3.000 orang, dan hari ini menurut data ya, lebih dari 350 orang sudah menjadi eksportir yang tadinya belum tahu tentang ekspor sama sekali. Itu kita kita banyak melakukan kegiatan selain pelatihan. Kita ada grup WA, ada grup di Facebook, di mana kita bisa berkomunikasi secara secara intensif. Intensif dibimbing oleh Pak Nur Syamsu Mahyudin. Beliau eksportir sejak tahun 90 dan punya semangat luar biasa untuk bimbing yang junior itu. Nah, dan beliau sudah kami undang juga Pak, sharing pengalaman itu. Kami beruntung beliau nggak bosan gitu. Walaupun ditanya hal yang berulang-ulang yang dasar gitu kan, beliau nggak bosan untuk membimbing, terus saja kita lakukan, dan kami nggak pernah absen di Trade Expo Indonesia sejak tahun 2013 Pak. Dan cara ininya juga, cara kita ikut Trade Expo Indonesia-nya juga dengan barengan, gotong royong. Satu booth kadang-kadang diisi sampai 5 perusahaan, berbagi booth untuk untuk menghemat biaya. Kami mengikuti pameran-pameran luar negeri, juga banyakan mandiri, belakangan aja dikasih setelah kami hadir terus, akhirnya kemudian dilihat sama pemerintah, dan kemudian kami difasilitasi dapat booth. Awal kami berangkat ke Saudi, berangkat ke Eropa, berangkat ke Cina, berangkat ke Turki. Itu sewa booth ya patungan, kemudian cari tiket murah, kemudian tinggal di servis apartemen bareng-bareng, masak sama-sama gitu ya. Betul-betul gotong royong pameran backpackeran lah. Kalau haji umroh ada backpackeran, ini juga kita pameran backpackeran. Kita lakukan itu, kalau mau ikut pameran, pesen tiket jauh-jauh hari, 2 bulan, 3 bulan sebelum berangkat kita pesen tiket, murah sekali jadinya, terutama sebelum pandemi kemarin ya. Kadang juga kita cari pesawat yang melipir supaya murah, banyak transitnya, tapi jadi murah. Yang penting pokoknya sampai kemudian ikut pameran. Awal itunya ya Pak ya, niatnya. Betul Pak, betul. Itu kita lakukan, pulang dapat buyer, akhirnya kemudian banyak yang jadi ekspor.
Bahkan Ya. ada peserta kita sekarang udah jadi fasilitator juga. Dia awalnya memang bukan pengusaha ekspor, dia sekarang sudah ekspor ke 25 negara. Yang diekspor sederhana saja, dia cuma ekspor kapuk. Ya, kapuk ya. Ternyata bisa ekspor sampai ke 25 negara. Betul. Jadi intinya tadi nawaitu niatnya kita untuk ekspor dan kita yakin bisa, dan jamaah ya salah satunya tadi ya Pak. Betul, Pak. Ahmad ya, bareng-bareng itu kita yakin juga pasti bisa. Nah ini tadi ada waktu kita cuma 1 jam Pak Rahmat, ya. Waktunya sangat singkat untuk menjelaskan atau memberi semangat. Paling enggak kita pada sesi kali ini Pak Rahmat di sini bisa memberikan semangat kepada kita semua. Tapi kita memberikan satu kesempatan nih ke Pak Rahman nih, beliau ingin bertanya nih langsung kepada kita. Silakan Pak Rahman, waktunya. Satu pertanyaan buat Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal. Saya Pak Rahman di Surabaya, Pak Rahmat. Iya, Pak Rahman. Ya. Salam kenal, Pak. Ya. Alhamdulillah ini saya tahu KPMI. Sebenarnya saya juga ketua DPP-nya APMI, Pak. Asosiasi Pengusaha Muslim Indonesia. Ya. Kebetulan saya ketua DPP-nya. Mohon dibantu, Pak. Kami dari UMKM Jawa Timur sebenarnya sudah punya produk knowledge yang cukup bagus, yaitu aneka sambal dan abon. Ada abon lele, ada filet lele, ada berbagai macam produk. Ini mohon saya dibantu untuk ekspor pemasarannya, marketnya aja. Kebetulan produk kami sudah, ya kalau izin POM-nya sudah ada. Karena kami ada dibantu dari dinas untuk perizinan. Yang jelas produknya sudah layak tampil, gitu, Pak Haris. Karena produknya sudah layak tampil. Cuman kami kesulitan, mohon dibantu di marketnya. Nanti bagaimana untuk koordinasi, mohon bisa dibantu Pak Haris sama Pak Rahmat. Ya, terima kasih, itu aja. Salam kenal, saya dari Surabaya. Ini salam sehat selalu. Terima kasih banyak waktunya, Pak Haris. Sama-sama. Nah ini Pak Rahmat nih, pertanyaan dari Pak Rahmat yang bersama nih, Pak Rahman nih. Kita coba menjawab, Pak Rahmat menjawab pertanyaan dari Pak Rahman mengenai tadi produk beliau, produk binaan di UKM ini, produknya sambal. Tapi mungkin mohon koreksi juga Pak Rahmat, banyak sekali nih Pak Rahman terus terang yang produk-produk sejenisnya. Jadi kalau tadi nanyakan bayarnya di mana, pasarnya banyak, bagaimana, pertanyaannya pun juga hampir sama. Tapi kita ingin mendengarkan nih, kira-kira solusi yang pertanyaan seperti ini bagaimana, atau produk yang seperti ini bagaimana Pak Rahman? Silakan Pak Rahman. Baik Pak, 3 minggu yang lalu kebetulan saya ada mengajar, memfasilitasi pelatihan UKM di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kan ya. Sama Pak, itu yang dibawa sampel produknya sambal semua itu Pak, sambal semua. Saya kemudian dioleh-olehi sama peserta. Saya dioleh-olehi sama peserta itu sambal sampai ada 12 macam itu. 12 macam. Sampai istri saya bilang, ini kok oleh-oleh cuman sambal gitu kan. Dia bilang, iya ini kita coba satu-satu. Akhirnya saya juga kepingin tahu kan sambalnya seperti apa gitu. Ya kemasan sudah bagus, BPOM juga, kemudian udah punya sertifikat halal gitu ya. Sebagai orang Indonesia yang juga saya suka pedes gitu ya, saya cobain satu-satu. Dan ternyata ya mohon maaf gitu, bahwa buat saya saja sendirian, nggak semua sambal yang macam-macam itu cocok di lidah saya. Cocok di lidah saya. Sehingga kita mesti berpikir juga, mungkin nggak ini cocok ke lidahnya orang luar negeri. Ya. Nah, saya tadi ngomong tentang produk adaptasi gitu ya. Betul. Sehingga memang perlu kita bawa sambal-sambal ini ke yang paling dekat tuh menurut saya kalau kita mau jualan produk-produk seperti yang Bapak sampaikan itu adalah ke orang Indonesia yang di luar negeri, Pak. Diaspora ya Pak ya. Yang mungkin daerahnya sama.
sehingga dia punya experience mencicipi sambal itu. Nah, dia punya experience mencicipi sambal itu di kampungnya dulu waktu dia masih di Indonesia, sehingga ada keinginan, kekangenan untuk mencoba itu. Mulai dari situ Pak, kalau menurut saya sih, mulai dari situ, kemudian nanti mereka kita minta untuk membuat testimoni tentang produk itu sehingga bisa didengar oleh teman-temannya, lingkungannya, kita lakukan promosi dari dari mulut ke mulut ya. Tentang produk itu gitu. Karena itu tadi, ini kan barang ini kan bukan barang yang memang bukan barang yang memang mudah untuk dikonsumsi oleh orang dari luar daerah kita. Apalagi sambal-sambal itu banyak sambal-sambal yang sangat khas kedaerahannya, khas kedaerahannya itu yang saya lihat di Gresik itu. Jadi mungkin itu saran saya kita mulai dengan membuat rencana pemasaran untuk orang Indonesia yang di luar negeri, Pak. Itu dulu. Dari situ nanti pelan-pelan mungkin kita kirim dalam program ekspor barengan ya. Ini kebetulan kami juga di Aspenco ada menggagas program ekspor barengan. Kita udah lakukan Pak beberapa kali ke beberapa negara. Jadi kita kumpulkan produk-produk dari UKM Indonesia yang sudah layak ekspor, artinya sudah memenuhi paling tidak kemasan, labelingnya sudah memenuhi syarat, punya manufacturing declaration, itu kita bawa untuk dikonsumsi oleh pekerja migran Indonesia, diaspora Indonesia, kerabat warga Indonesia di negara-negara tujuan ekspor tertentu. Dari situ kemudian nanti kita minta feedback apa yang perlu diadaptasi, perlu di improve dari produk-produk tersebut, sehingga kita punya program juga nanti untuk improvement ke depan. Mungkin itu Pak Aris. Jadi kalau yang produk-produk seperti ini, tantangannya itu tadi, kita mulai dengan warga negara Indonesia di luar negeri lah. Baik. Jadi bisa satu lagi Pak Aris, satu aja penting. Silakan nih Pak Rahmat, Mbak Rahman nih. Tadi Pak Rahmat menyinggung masalah lembaga pengembangan kelembagaan musola masjid itu. Gini Pak, besok tanggal 24-25 saya ada undangan ke Jakarta ketemu dengan Wapres dan 4 menteri terkait masalah itu. Apakah Bapak ada di dalamnya? Kalau ada nanti bisa komunikasinya seperti apa? Karena di situ ada program bantuan gitu. Sepertinya begitu Pak Rahmat. Mohon dijawab. Terima kasih. Makasih Pak Rahman. Silakan Pak Rahmat. Satu lagi nih dari Pak Rahman. Saya nggak tahu yang Bapak maksud program apa, tapi bahwa bahwa Global Halal Hub itu ada Halal House yang memang digagas oleh oleh kantor Wapres, itu memang betul Pak, memang betul. Kami ini hanya salah satu bagian dari Global Halal Hub Pak, yang berusaha untuk membantu mensupport dari sisi platform digital. Platform digital. Oke. Ya. Jadi kalau Bapak mau ketemu sama Pak Wapres dan Pak Menteri, wah itu kesempatan baik Pak. Mudah-mudahan dapat undangan Bapak saya. Ya. Dapat undangan saya. Ya. Besok tanggal 24-25 di itu Keramat Raya itu di kantor di hotel apa itu? Bapak Wapres langsung tanggal 24 besok. Baik. Iya. Baik Pak. Ya. Baik Pak Rahman. Jadi yang disampaikan Pak Rahmat tadi betul bahwa beliau dan juga asosiasi yang beliau juga ada di situ memang menjadi salah satu, kalau tadi bahasanya orkestrasi ya Pak Rahmat ya, untuk membawa produk halal Indonesia ini ke pasar global. Tetapi memang tidak bisa hanya Pak Rahmat saja sendiri, tidak bisa hanya Pak Rahman saja sendiri, apalagi saya sendiri. Tentu kita harus bareng-bareng. Tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, kita berjamaah nih, bareng-bareng untuk membawa yang produk halal Indonesia yang seharusnya kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, yang tentunya konsumsi tadi betul di data produk halal itu konsumennya paling besar di Indonesia. Jangan hanya selaku konsumen saja, tetapi kita bisa membawa produk halal kita untuk dikonsumsi juga oleh
orang-orang di luar sana, di seluruh dunia. Tentunya tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, kita harus menyesuaikan, tidak semata-mata bahwa produk halal tersebut, produk makanan khususnya, dikonsumsi kita sehari-hari, menjadi bestseller lah bahasanya di Indonesia, itu dengan mudah bisa dijual di luar negeri. Tentu harus kita pelajari karakter di sana, aturan di sana bagaimana. Nah, itu yang harus kita pelajari dan itu butuh proses. Jadi tadi Pak Rahman, sambal itu tadi belum tentu yang memang kita senang nih tiap hari makan sambal, belum tentu di luar negeri itu bisa makan sambal. Nah, kalaupun bisa makan sambal, belum tentu persyaratannya sesuai nih. Jadi belum tentu persyaratan yang tadi BPOM di Indonesia, halal di Indonesia itu sesuai dengan persyaratan di luar. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Tetapi intinya nawaitunya yang harus kita kuatkan di sini, semangatnya kita kuatkan di sini bahwa ekspor itu harus, apalagi produk halal Indonesia, untuk menghalalkan lah seluruh dunia ini dengan produk halal Indonesia. Nah, itu dari saya. Dan waktu kita singkat sekali, hanya 1 jam. Kita butuh waktu untuk diskusi lebih banyak lagi, tetapi karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan sekian. Tapi kita ingin mendengarkan 1-2 patah kata, 1-2 patah kalimat dari Pak Rahmat untuk menyemangati kita semua, Pak Rahmat. Khususnya untuk membawa produk halal Indonesia supaya menjadi juara di pasar global. Silakan Pak Rahmat. Baik, teman-teman yang hadir di podcast hari ini, saya hanya ingin berpesan bahwa kalau kita ingin mempromosikan dan membawa sebanyak mungkin produk halal Indonesia ke pasar luar negeri, peluangnya sangat besar. Dan terbukti juga bahwa kita berhasil menaikkan peringkat kita ya di dalam skornya industri halal di dunia. Jadi banyak teman-teman juga sudah berhasil menjual produknya ke Indonesia. Diperlukan itu tadi perencanaan yang matang dan eksekusi yang disiplin serta istiqomah ya. Nah, istiqomah itu penting sekali itu, gigih dan istiqomah ya. Dan berjamaah. Jadi prinsip Islam, prinsip dalam Islam itu sudah lengkap ya, sudah lengkap. Allah menyukai amalan yang sedikit tapi dilakukan secara rutin ya, secara rutin. Nah, itu intinya kan istiqomah ya. Istiqomah. Kemudian juga kalau kita berjamaah, pahalanya beribadah secara berjamaah pahalanya lebih besar gitu ya. Nah, ini juga sama. Kalau kita berusaha bermuamalah dengan berjamaah juga insya Allah juga hasilnya lebih besar. Jadi jangan takut, rezeki nggak akan ketukar. Jadi berjamaah lah kita gitu, sama-sama. Ini platformnya sudah ada, ekosistemnya sudah ada, kemudian gerakan-gerakan program-program pemerintah sudah ada, tinggal ayo kita sama-sama manfaatkan ini, kita kerja bersama-sama untuk mencapai sukses bersama. Mungkin itu Pak Aris. Siap, luar biasa sekali Pak Rahmat. Jadi prinsipnya tadi nawaitunya kita harus bisa ekspor, kemudian istiqomah itu tadi yang paling penting nih Pak Rahmat nih. Dan tentunya dengan tadi kita berjamaah, tidak hanya pahalanya juga besar, tetapi juga bisa menguatkan niat kita tadi, yang istiqomah kita itu menjadi lebih cepat dan menjadi lebih kuat untuk kita membawa produk halal Indonesia menguasai pasar global. Dan tentunya ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat atas waktunya di weekend ini memberikan penyemangat kepada kita semua. Dan bagi kerabat desa, penonton setia Expert Talk yang tertinggal bisa melihat tayangan ini kembali di channel TV Desa atau juga giliran kami di Export Indonesia, YouTube Export Indonesia, dan juga aplikasi Export Indonesia yang bisa di-download di Google Play. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Rahmat atas waktunya, dan sama Pak Aris. Bagi kerabat desa, pemirsanya agar kembali di Export Talk sesi minggu depan di hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tidak lupa, salam ekspor. Salam ekspor.